rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah dalam roh dan kebenaran, ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar siaronku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau. Haleluya, terpujilah Kau. Kau kerinduan kami, terima kasih. Kaulah kerinduan kami, Tuhan. Kaulah bagian kami, Tuhan.
lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan kasih-Ku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Kaulah segalanya. Kami bersyukur, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan selamanya. Tiada seperti Kau yang telah menjamah rap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan.
tiada seperti kau, tiada seperti kau, yang telah menjamah seluruh hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan, tiada seperti kau, tiada seperti kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan, tiada seperti kau, tiada seperti kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, seperti kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tidak seperti kau Tuhan. Kau hidup kami Tuhan. Kau berani untuk hidup karena Engkau adalah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Silakan kembali Engkau ajari kami Tuhan. Kami jadikan hati kami. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Nah, sharing. Sharing. Ada yang mau sharing? Ayo habis mau sharing. Ayo habis. Baik, kita mulai ya.
Ada nggak? Oke, yang di radio ada enggak? Oh iya, satu orang ya. Oke, baik. Tunggu ya. Manusia telah jatuh di bawah firman dan bertekuk lutut di bawah penghakiman oleh firman. Jika roh Tuhan berbicara kepada manusia secara langsung, mereka semua akan tunduk kepada suara. Mereka semua akan tunduk kepada suara itu. Jatuh tanpa mendapatkan firman pewahyuan. Gitu ya. Sama seperti Paulus yang jatuh ke tanah ketika melihat cahaya dalam perjalanannya ke Damsyik. Jadi sama-sama jatuh, tapi kalau dia berbicara secara langsung dengan roh gitu, mereka tidak akan mengenal Tuhan itu gitu. Karena mereka tidak akan bisa mendengarkan firman, sama seperti orang Israel kan. Ketika Tuhan menjumpai mereka secara roh gitu, langsung gitu, maka mereka tidak akan tahan, tidak akan ada yang tahan mendengarkan katanya. Semua mereka teriak seperti itu, gitu ya. Jadi sama seperti Paulus juga, ketika Tuhan itu berbicara secara roh langsung gitu, maka tidak akan ada yang tahan. Dia kan terjatuh dan dia menjadi buta kan, tapi dia tidak mendapatkan pewahyuan firman gitu. Ya, itu bedanya ya. Makanya pentingnya Tuhan. Jadi ini kan menjelaskan ini kan misteri inkarnasi. Betapa pentingnya kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Kalau dulu kan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kayak sudah selesai lah semua kan begitu. Padahal justru kedatangan Tuhan yang kedua kali itu membawa manusia ke zaman yang baru gitu. Zaman firman gitu. Jadi dari firman itulah kita mengenali, manusia mengenali dirinya sendiri. Dari firman itulah kita dihajar. Gitu. Jadi membuat manusia itu memang pada akhirnya akan bertekuk lutut gitu. Mengakui. Ketika sampai pada umurnya gitu ya. Ketika pastikan akan merenung gitu. Setiap manusia itu akan merenungi tentang hidupnya gitu. Jadi ketika yang tinggal adalah firman nantinya kan dikatakan alam langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firmannya tidak akan berlalu. Satu iota pun daripada firman itu, satu titik pun, koma, satu tanda baca. Kalau tanda baca itu kan penekanan kan. Misalnya kalau tanda seru dia kayak perintah gitu. Nah, satu tanda itu pun tidak akan lenyap. Demi mudah langit dan bumi ini lenyap. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, jadi saudara,
melalui firman. Jadi ketika dia menjadi manusia gitu. Disitulah pentingnya saudara. Disitulah betapa berharganya manusia biasa itu saudara. Tuhan yang berinkarnasi itu. Makanya dikatakan itu adalah tubuh dagingnya gitu. Dagingnya sendiri Tuhan. Jadi yang kita perhatikan di sana itu firman-Nya, bukan manusianya. Jadi kita nggak melihat, oh karena dia sama dengan manusia, kok dia berani bicara seperti itu. Gitu ya. Nah, mari kita lihat. Jatuh ke tanah ketika melihat cahaya dalam perjalanannya ke Damsyik. Jika Tuhan terus bekerja dengan cara seperti ini, manusia tidak akan pernah mampu mengetahui kerusakan dirinya melalui penghakiman oleh firman dan mencapai keselamatan. Hanya dengan menjadi daging, dia dapat berbicara secara pribadi, menyampaikan firman-Nya ke telinga semua orang. Sehingga semua orang yang bertelinga dapat mendengar firman-Nya dan menerima pekerjaan penghakiman-Nya melalui firman. Hanya dulu bangsa Israel itu harus menutupi telinganya dulu. Ketika mereka mendengarkan suara dari alam roh gitu langsung. Sehingga mereka sangat takut dan gentar gitu. Pada waktu itu saudara, Musa itu nggak mengerti kan, kok dia bisa mendengarkan. Dia bisa mendengarkan kan karena Tuhan, karena pilihan Tuhan. Namun pikiran dia berkata, berbicara langsung juga bagi mereka Tuhan gitu. Jadi dia senang sekali pada waktu itu ketika Tuhan menjawab permintaannya gitu. Kalau gitu kuduskanlah, suruhlah mereka mencuci pakaiannya katanya. Selama 3 hari suruh mereka menguduskan diri mereka, supaya mereka nanti jangan mati ketika berhadapan dengan aku gitu. Akhirnya bangsa Israel itu mau kan. Tapi ketika mereka sudah siap gitu kan. Itu pertama kali gitu. Mereka diperkenankan gitu. Mereka semangat juga gitu. Tapi ketika mereka mendengarkan suara guntur itu, menggelegar gitu. Mereka takut kan. Dulu orang-orang mengatakan, oh kenapa mereka takut gitu. Banyak teori-teori gitu kan. Tentang ketakutan bangsa Israel itu gitu. Saya juga suka sekali dulu khotbahkan itu sebenarnya. Dulu saya ya sepikiran saya gitu menjawabnya. Tetapi saudara, sekarang ini saudara, dari sini kita mendengarkan gitu. Kenapa mereka harus mendengarkan suara guntur itu? Kenapa Musa berbeda gitu? Musa berbeda karena memang dia dipilih. Ini permasalahannya. Jadi sistem kerja Tuhan pada waktu itu melalui Musa. Jadi nggak sembarang orang bisa menghadap dia. Makanya dulu kan jaraknya itu harus ada berapa ratus hasta gitu kan. Dari tabut itu gitu. Daud pun juga dia itu bingung juga gitu. Ketika dia berusaha menolong membawa tabut perjanjian itu ke istananya gitu kan. Ketika Daud ya. Dia ingin berusaha membawa tabut itu
tengah jalan tabut itu tergelincir gitu. Dan berusaha untuk ditolong oleh kedua hambanya gitu kan. Tapi disambar gitu. Dia pun pada waktu itu bingung juga. Kenapa bisa seperti itu gitu. Jadi niat baik kita sama juga niat baiknya Petrus kan. Niat baiknya Petrus untuk memberikan nyawanya. Tapi justru Tuhan bilang perkataan yang sebaliknya. Justru kamu akan mengkhianati aku, menyangkal aku. Kalau engkau pernah mengenal aku. Nah, jadi saudara, dengan cara yang baru ini saudara. Kenapa kita mendengarkan penghakiman terhadap orang yang mungkin menurut kita mungkin paling dekat dengan Tuhan, para hamba Tuhan misalnya. Kenapa kita mendengarkan penghakiman tentang para hamba Tuhan itu, saudara? Kenapa? Bukankah kita termasuk juga hamba Tuhan? Apakah penghakiman itu tidak bagi kita juga? Tergantung di bidang mana mereka itu harus rusak. Kita kan tidak tahu. Oh, karena dulu mungkin pernikahannya tidak benar, maka anak-anaknya tidak benar. Terus orang tua daripada yang pernikahannya tidak benar, apakah pernikahan mereka benar? Sehingga kita menganggap, oh karena itu keturunannya jadi memberontak gitu. Enggak. Semua manusia sudah rusak. Itulah firman Tuhan. Dulu pada waktu Tuhan mengatakan kepada Petrus, engkau berikan nyawamu bagiku. Pada waktu itu saudara, Petrus tidak ada pikiran untuk mengkhianati Tuhan. Atau mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Gak ada. Apakah? Kan mau tidak mau kan perkataan Tuhan Yesus kan harus terjadi kan. Menjadi pertanyaan sekarang. Berarti pada waktu itu kan ketika firman itu dilepaskan. Kan itu gak mungkin gak terjadi loh saudara. Gak mungkin loh gak terjadi. Jadi pada waktu itu kan Petrus juga kan dia merenung gitu. Ya, terus gimana dong? Aku bertekad untuk memang karena kan aku mau mentaati firman guruku. Kan dia mengatakan bahwa mereka itu harus menyangkali dirinya kan gitu kan. Harus rela kehilangan nyawa. Kan? Kan karena firman Tuhan itulah makanya Petrus itu mengatakan itu dengan berani. Gitu loh. Tetapi yang tidak diketahui oleh Petrus adalah ada satu rancangan yang hanya Yesus yang mengetahuinya dengan Bapaknya. Kita coba pahami di situ gitu ya. Itu juga yang membuat misalnya ketika dia menyuruh Petrus, pergilah pancing ikan, buka mulutnya. Itu langsung jadi saudara. Gimana prosesnya? Pokoknya harus ada koin di sana dari mulutnya.
Harus ada, nggak boleh enggak. Sama seperti tadi, saudara. Ketika Tuhan mengatakan, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Langsung. Artinya begini, saudara. Apapun yang dikatakan yang keluar dari mulut Tuhan harus terjadi. Jadi ketika firman mengatakan kita rusak, disitulah pada akhirnya diri kita itu disingkapkan. Saudara. Ini loh keadaan. Itu sebetulnya. Jadi dengan kita mendengarkan firman ini, saudara. Jadi kadang kita ingin ketika kita mendengarkan satu kebenaran, mungkin kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Iya, semua juga begitu, saudara. Iya, siapapun dia. Ketika kita punya pengertian lebih baik atau apapun gitu, pasti nanti langsung ada dalam diri manusia itu. Dia lebih daripada orang lain. Pasti ada. Nah, itulah yang sedang dibongkar sama Tuhan. Itu yang sedang dibongkar. Jadi dengan firman ini, saudara, Tuhan itu menyingkapkan iblis gitu. Yang sedang merusak manusia itu. Yang sudah merusak manusia itu. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kok dibiarkan gitu? Jadi ketika kenapa ditempatkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu? Kenapa? Itu kan? Kan orang berkata, loh, kalau memang Tuhan tahu bahwa mereka akan makan buah itu gitu. Kenapa Tuhan ciptakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu di situ? Kan itu kan? Kalau dia benar seorang bapak yang baik. Kan pada waktu itu kan belum mengenal dosa. Nah, jadi sebetulnya dari Tuhan berfirman itu, Tuhan itu juga sedang menyatakan dirinya. Sedang menyingkapkan dirinya. Ini loh aku. Dari firmannya itu. Dari firmannya itulah kita itu jadi mengenal Tuhan itu yang sesungguhnya. Dari firmannya itu. Kita jadi tahu. Jadi ketika dia memisahkan dirinya dengan iblis gitu. Jadi ketika iblis itu ada, justru disitulah benar-benar kita itu jadi bisa mengenal Allah yang sejati gitu. Kan dibuat dia kontrasnya gitu. Dengan adanya uang palsu, jadi nyatalah uang asli itu loh saudara. Kalau nggak ada uang palsu, ya kita nggak tahu lah uang asli. Kan pembandingnya kan, kalau dikatakan ciri-ciri uang palsu, ciri-ciri uang asli. Kalau nggak ada uang palsu, ya nggak ada uang asli. Asli semua gitu. Selalu ada bedanya. Gitu ya. Jadi dari situ kita mulai belajar, saudara. Berarti sekalipun manusia itu punya tekad, kan diminta Tuhan kita kan kita punya tekad gitu. Tapi manusia itu harus berjaga-jaga gitu.
jangan sampai tekadnya itu adalah dari gagasannya sendiri. Kan kurang baik apa saudara? Petrus ingin mengasihi Tuhan. Ketika dia mendapatkan pewahyuan, dia senang sekali kan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, ketika Tuhan bilang sama dia, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di surga. Kan dia senang sekali kan. Tapi di balik kesenangannya itu, iblis itu sudah siap memakan dia. Gitu. Itulah saudara. Kan selalu kan kalau muncul seseorang jadi kalau misalnya sejak awal manusia itu kayak ada kelebihannya gitu ya. Kayak misalnya dia dipilih Tuhan, kan dipilih Tuhan itu kan misalnya ketika Tuhan pilih Musa, ketika Tuhan pilih Yesus, ketika Tuhan pilih Daud, siapapun dia, kan sejak awal. Sejak dia dalam kandungan, kan sudah masuk satu roh ke sana. Dan yang masuk itu sebetulnya roh orang dewasa. Tapi harus memulai siklus hidup lagi dari awal. Karena tubuhnya dia. Sebetulnya begitu kehidupan itu terus. Jadi walaupun bagaimana berusaha manusia itu mengembangkan mungkin sekian banyak gitu kan. Tidak ada KB pun misalnya gitu ya. Tetap jumlah manusia itu sudah ditentukan. Iya. Jadi yang menentukan adalah kehidupan yang sudah ditentukan sejak awal. Makanya kan iblis selalu berusaha menggagalkan. Jadi ketika dipilih gitu, pasti kan. Jadi makanya ciri-cirinya dulu itu, kalau dia itu pernah mau mati waktu kecil gitu. Itu karena memang pemilihan Tuhan, selalu iblis begitu. Dia iri sekali, makanya dia mau makan manusia. Jadi ketika Petrus mendapatkan pewahyuan itu, Petrus tidak tahu dia menjadi sasaran empuk daripada iblis gitu. Itulah yang selama ini tidak diketahui. Yang sekarang sudah disingkapkan kepada kita, saudara. Dulu kita tidak tahu, nggak ada yang menerangkan itu sama kita, nggak ada juga yang menerangkan kepada saya. Sekarang ini saja karena kita memasuki zaman ini, saudara. Makanya dalam hal ini siapapun yang mengatakan ini, dia harus mengenali dirinya gitu. Jadi firman itu yang menaklukkan kita. Jadi kalau dikatakan Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia, itu firman. Itulah batasan bagi kita. Kalau tidak, kalau kita terlena seperti Petrus terlena dengan ambisinya. Gitu. Karena pada waktu itu, saudara, Petrus itu kan dia itu kecewa, saudara, dengan semua para hamba Tuhan pada waktu itu. Dengan ahli Taurat maksudnya. Makanya orang yang mengalami kunjungan Tuhan. Jadi pada waktu itu, saudara, mereka itu sebetulnya mengalami satu kebangunan rohani secara pribadi gitu. Pada waktu itu. Jadi Tuhan Bapa di sorga itu sudah siapkan. Roh Kudusnya itu sudah bekerja untuk mencari orang-orang. Tapi yang tidak diketahui oleh murid-muridnya pada waktu itu, apa yang terjadi di alam roh.
Mereka belum tahu kalau mereka sudah dipilih sejak dari dalam kandungan. Oke? Nah, jadi orang-orang yang sudah dipilih sejak dalam kandungan ini, di dalam diri mereka itu ada pengenalan akan Tuhan. Cuman kan pikiran mereka belum sampai ke situ. Mereka belum mendapatkan pencerahan, kewahyuan. Nah, jadi ketika mereka mengalami pilihan Tuhan itu membuat mereka itu mengalami sedikit tentang kekudusan Tuhan. Oke? Sehingga ketika mereka melihat kemunafikan daripada orang Farisi atau ahli-ahli Taurat itu, mereka keluar dari situ. Oke? Jadi ketika mereka keluar dari situ, disitulah mereka itu punya ambisi untuk lebih baik daripada para hamba Tuhan itu. Sama, guru kita kan mengakui itu kan. Dan kita harus mengalaminya juga. Iya sama, jadi kita nggak bisa dalam hal ini kita menyalahkan Petrus di sini, nggak bisa. Karena kita pun akan mengalami hal yang sama. Iya. Kan karena melihat keadaan itu saudara, maka saya juga keluar dari situ ketika saya bilang, ketika dibilang, kita bukan panti sosial. Kayak gini. Jadi pilihan Tuhanlah yang membuat saya berani keluar dari situ. Bukan karena saya. Kalau Tuhan sudah tetapkan, nah, cuman kan karena saya ikut ambil andil di sana. Tentu dong setelah saya melihat perjalanan bersama Tuhan, tentu kan ada rasa bangga dalam diri saya kan. Semua manusia gitu sekarang. Karena apa? Manusia sudah rusak. Itu firman. Jangan dibantah. Kalau dibantah, maka yang akan didengarkan apa? Kamu adalah antikris. Kamu adalah iblis. Gitu. Cuma pada waktu itu saudara, ketika Petrus mengikuti pada waktu itu saudara, dia itu belum ngeh saudara. Dia berhadapan dengan siapa dia nggak ngeh. Jadi sebetulnya kenapa kita sebutkan Yesus itu Tuhan? Kenapa Yesus berani mengatakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa? Kenapa Yesus itu adalah Allah itu? Kenapa? Ya karena firman. Disitulah kita mengenali firman itu. Dari firman itulah kita jadi tahu ada Bapa, sumber segala roh gitu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya segala sesuatu itu ada. Bapa segala roh. Makanya saudara, ketika Yesus dia menyangkali dirinya, Bapa, janganlah kehendakku, kehendakmu yang jadi. Nah, disitulah saudara, sisi kemanusiaannya dia. Jadi dalam hal ini saudara, perbedaan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus. Jadi karena semua manusia sudah rusak, itu firman kan? Lalu diucapkanlah firman yang baru. Apa firman yang baru? Bahwa akan ada seorang juru selamat, Mesias.
dia akan jadi manusia. Jadi tapi manusianya itu bukanlah keturunan Adam gitu. Jadi sebetulnya dalam hal ini semua kita itu boleh membayangkan. Jadi saudara bisa seperti ini saudara. Coba bayangkan bagaimana ketika Maria, ibunya Yesus, mendapatkan kunjungan malaikat itu saudara. Saudara bisa bayangkan, ya kan paling gampang itu kan perempuan. Tapi karena di sorga itu tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, maka kita pun para laki-laki bisa membayangkan kalau kita itu dapat firman itu. Kan tinggi sekali loh firman yang didapatkan oleh Maria itu. Kamu akan melahirkan seorang juru selamat. Nah, gitu. Sama ketika saya mendapatkan tiba-tiba ketika dalam pencarian saya diingatkan tentang Wahyu 12 itu. Sama prosesnya. Tapi dari firman itu tersingkaplah. Iblis itu pasti dia, karena dia telah bercokol di dalam diri manusia. Berarti kalau manusia itu kan saya juga manusia. Dia kan akan berusaha makan saya. Bagaimana caranya dia makan saya? Dengan kesombongan. Dia sudah siap-siap gitu loh. Apa itu? Merasa lebih baik daripada orang lain gitu. Itu prosesnya. Iya. Seperti itu prosesnya. Semua prosesnya seperti itu. Makanya ketika Yesus itu mulai sudah mau tampil dia, kan di situ kan Maria itu kayak merasa dirinya itu kayak masih apa ya? Karena dia yang dapatkan firman itu loh. Karena dia yang melahirkan Yesus itu loh. Karena orang-orang bilang, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau, perempuan yang melahirkan engkau katanya. Nah, disitulah perkataan itu mewakili iblis gitu loh. Tapi kan orang-orang yang mengatakan itu kan tidak tahu itu loh saudara. Kan saudara itu baik kan? Tapi Yesus mengetahuinya. Kenapa Yesus mengetahuinya? Dia Allah. Kenapa perlu dia mengatakan siapakah yang berbahagia? Siapakah ibuku? Siapakah ayahku? Siapakah saudaraku perempuan? Siapakah saudaraku laki-laki? Mereka yang mendengarkan firman-Ku. Tapi kan manusia itu kan dasar manusia itu negatif kan, sudah rusak. Termasuk Maria. Kalau didengarkan itu saudara. Kalau Maria mendengarkan itu. Kalau saudara misalnya lah sebagai seorang ibu. Yang mendengarkan anak saudara bicara kayak gitu. Apa respon saudara? Sombong kali anaknya. Apa dia sudah lupa kalau aku yang melahirkan dia? Dia gak mentaati firman. Gak betul anakku ini. Gitu. Wajarnya kan Maria seperti itu. Tapi saudara, Maria itu adalah seorang yang merenung. Suka merenung. Nah, jadi saudara, kita kan tidak tahu
kehidupan siapa yang dijalankan oleh Maria. Maria kan tidak tahu. Dia kan hanya mengenali dirinya sejak dia mulai mengenal arti hidup kan. Coba bayangkan. Coba sekarang saudara kayak bayangkan bagaimana masa mudanya Maria. Bayangkan saja. Ya dengan membayangkan diri saudara lah. Ya kan? Masing-masing kan kita punya cerita. Tapi kan kita tidak tahu kehidupan siapa yang kita jalani. Kan kita kan nggak tahu. Tapi karena firman Tuhan mengatakan, ketika mulai kita mendengarkan tentang inkarnasi, dilahirkan kembali. Ketika kita mulai menerima, kalau itu kebenaran, kan diucapkan dalam firman ini kan, maka timbullah pikiran kita. Berarti saya juga menjalani kehidupan Bapak saya. Minimal kan yang paling dekat dengan kita kan gitu kan. Yang paling dekat gitu. Bagaimana caranya Tuhan memulihkan Bapak saya? Dari mana saya tahu? Tuhan memperbaiki kerusakan Bapak saya. Kan? Dari mana? Dari manalah Tuhan menyelamatkan manusia sebelum kita? Dari mana? Dari manalah Bapak saya punya pengenalan akan Tuhan? Dari mana? Kalau bukan melalui kehidupan yang selanjutnya. Itulah saudara. Saudara ngerti prosesnya ya. Makanya dikatakan ini zamannya firman. Dari sinilah saudara, dari firman yang kita dengarkan ini, jadi kita tahu misteri tentang apa yang Tuhan pernah katakan di dalam Alkitab. Kita jadi tahu. Siapa yang menerangkan sama kita? Saya sudah katakan sama saudara. Saya tidak punya hubungan dengan orang-orang itu. Saya tidak digembleng sama mereka. Saya tidak ikut Zoom-nya mereka atau misalnya WhatsApp. Enggak pernah. Sama seperti Tuhan Yesus dulu tidak melarang orang-orang yang menggunakan namanya kan pada waktu itu kan. Di luar murid-muridnya kan. Murid-muridnya pada waktu itu, siapa mereka itu kok? Apa aku perlu larang mereka Tuhan? Kata Petrus gitu. Jangan. Nggak ada gunanya, jangan. Kalau mereka sepakat dengan kita, berarti mereka bukan musuh kita. Jadi saudara, coba sekarang bayangkan sedikit tentang kalau misalnya saudaralah Yesus itu. Jangan bilang kayak gini, oh terlalu inilah. Jangan. Memang kan Tuhan suruh kita makan Tuhan Yesus. Ya kan? Kan Tuhan suruh kita tinggal dalam Dia dalam kita. Kan itu kan berani sekali loh itu. Ya kan? Berarti kan kita bisa membayangkan diri kita itu kayak Yesus kan. Nah sekarang cobalah ingat-ingat. Cobalah mulai sedikit saja nih. Jadi karena ini firman Tuhan. Kita mau sedang memahami bagaimana Tuhan itu. Kan dia yang mengatakan. Saya sudah bilang sama saudara. Petrus tidak bisa loh tidak menyangkal Tuhan pada waktu itu. Tidak bisa tidak. Nggak bisa. Makanya ketika Yudas itu menyangkal Tuhan, bahkan mengkhianati. Lihat di situ saudara.
Firman Tuhan apa tentang dia? Haleluya. Oke, baik. Ketika Tuhan mengatakan kepada Yudas gitu, memang anak manusia itu akan diserahkan gitu. Tapi celakalah yang melaluinya manusia itu diserahkan. Apakah Yudas tidak mendengarkan itu? Tuhan mendengarkan. Yudas mendengarkan. Ya kan? Apakah itu adil? Menurut kita kan gak adil dong. Berarti seolah-olah Yudas itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan akan mengkhianati Tuhan. Jadi gak salah dong Yudas. Orang Tuhan sudah bilang semua salah kok, semua orang berdosa. Mau bagaimanapun kita gak bisa melanggar firman. Disitulah saudara. Disitulah kita mulai mengenali lambat laun saudara. Semua orang akan tunduk sama firman. Itu maksudnya saudara. Semua orang akan ditundukkan oleh firman. Kira-kira kalau saudara mendengarkan seperti itu, apakah saudara berani berpikir kalau engkau lebih baik daripada Petrus? Apa berani? Ada yang berani kah? Apakah kita lebih baik dari guru kita? Apakah kita mau berusaha lebih baik daripada guru kita? Oleh karena orang berusaha lebih baik dari orang lain, mereka tidak mau sama-sama menanggung. Disitulah saudara, ketika beberapa hari ini saudara saya, dulu saya pikir saudara, kalau saya datang sana, saya mau sharing firman Tuhan. Iya, dulu saya pikir begitu. Tapi dengan sekarang saudara, saya hanya, ya boleh hampir dikatakan, saya tidak sharing firman Tuhan. Saya mendengarkan, bicara. Ya, saya agak berusaha untuk, karena kan sudah langsung kayak ikat gitu kan. Tapi tahukah saudara, disitulah saya menemukan Tuhan yang sabar itu saudara. Oh gini, Tuhan yang punya hikmat itu saudara. Iya. Disitulah saudara saya mulai melihat pekerjaan Tuhan itu indah sekali saudara. Disitulah saya tidak berani lagi ikut ambil andil di sana saudara. Saya menunggu Tuhan gitu. Bahkan rasanya saudara gak berani mendoakan. Sekalipun gitu. Tapi bukan berarti saya gak mendoakan. Saudara, apa yang kita alami sekarang ya? Kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Bagaimana benar-benar Tuhan itu memperbaiki kerusakan kita. Jadi kalau disebutkan kita, kalau disebutkan manusia di situ,
saudara juga manusia. Tidak ada orang yang boleh mengatakan, aku tidak rusak. Itulah saudara. Semua harus tunduk. Iya. Makanya kepada siapapun engkau aku utus, engkau mesti pergi. Oh dulu saudara, saya sudah enggak lah, putus di jalan, gitu dulu. Putus lah. Jadi itulah saudara ketika saya dibantu gitu sama orang saya gitu. Dia semangat sekali bantu saya. Bayangkan kalau dia masih itu dia berusaha untuk berjalan kayak manusia normal. Iya. Wah kalau saya lihat dari cara dia ini gitu ya, bantu ngangkat skapoldi yang berat banyak. Wah itu saya lihat dia sampai dia pegang pinggangnya gitu. Udah lah saya bilang gitu. Dia berusaha ingin bantu saya. Ketika Cio ini ya, dia sibuk juga kerjakan tugasnya gitu ya. Jadi ya maaf ya, udah gak bisa bantu katanya, dia ngantuk sekali. Saya biarin aja. Bisa kok, saya sendiri bisa. Tapi kan gak mungkin enak awal saya lihat kayak gitu. Dan dia yang saya lihat ngantuk-ngantuk gitu kan. Pastilah saudara kalau misalnya ini kan pasti saya juga tahu, saya juga sakit gula. Saya tahu gimana rasanya kalau sudah dikejar, wah ngantuk itu. Saya bilang, ngantuk ya. Ya saya pun kalau gak ada kerja saya pasti ngantuk aja di rumah nanti kerja saya bilang gitu. Saudara, saya itu benar-benar melihat karena kita ini kan yang kita ingat itu kan sekarang kan kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang ada di pikiran saya itu ya saya mau melihat Tuhan gitu. Kan itu kan sudah sejak dulu saya memang seperti itu gitu. Tapi kan Tuhan yang gimana? Tuhan dalam gagasan saya. Ketika Tuhan mengatakan Tuhan, manusia menciptakan Tuhan dalam dirinya. Makanya mereka memperlakukan Tuhan semau mereka sendiri. Makanya orang tidak bisa menjalani. Saudara, kalau saya merenungkan ya, orang-orang di antara kita gitu ya. Tuhan sudah datang sama dia. Iya. Ketika misalnya saya bilang gitu ya, kalau saya dulu ini, saya mulai menyadari begini saudara. Kalau memang Tuhan datang melalui saya, ya kan? Apakah bisa? Bisa dong. Saya ciptaan. Apakah saya kuasa menolak dia? Kan karena Tuhan pilih. Adakah yang bisa melarang saya berpikir? Apakah saya bisa membatasi pikiran saya ini? Misalnya kalau dikatakan begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Itu kan firman. Berarti kalau saya ucapkan itu, adakah yang bisa melarang pikiran saya memikirkan bagaimana kalau Tuhan hidup dalam saya? Adakah yang bisa melarang? Itu kan kebenaran. Itu kan kebenaran. Itu firman.
Dan Tuhan juga suruh kita makan dia. Bagaimana pikiran saya memikirkan itu? Dan terbukti ketika saya pikirkan itu, nggak ada yang saya takutkan. Bahkan pada waktu itu ketika saya mendengarkan dalam hati saya, kamu akan berdiri di hadapan raja-raja sekalipun. Apakah itu nggak mulai terbukti? Pada waktu itu saudara, terbukti. Lalu masalahnya, kalau saya bangga dengan itu, bukankah saya siap dimakan iblis? Artinya, apakah saya tidak akan jadi sombong? Pasti. Petrus tidak menyadari loh kalau dirinya itu sombong. Gak tahu dia. Tapi ketika Tuhan berfirman, dan itu menjadi kenyataan dalam dirinya, disitulah di masa tuanya dia mulai, di masa tuanya disitulah dia mulai menyadari menangis gimana, mau ketawa gimana, nggak tahu gitu loh. Disitulah dia mulai berkata begini, Tuhan, jadilah kehendak. Tapi dia masih punya permintaan. Apa permintaan? Kalaupun aku harus minum cawan Tuhan, bolehkah aku disalibkan terbalik? Gitu loh. Enggak. Bukan aku supaya meninggikan diri Tuhan, enggak. Cuma aku pikir Tuhan, aku gak layak mati sama-sama dengan Engkau. Seperti Engkau. Aku terlalu rendah Tuhan. Dia kayak menghukum dirinya sendiri. Tapi karena itu permintaan dia. Tapi permintaan dia itu saudara, Tuhan gak menganggap itu sebagai satu kesombongan. Tapi karena cinta dia kepada Tuhan. Kayak di foto sudah mau mati kok dia. Kalau dia sudah mau mati sudah berarti dia gak ingat lagi tentang diri. Entah gimana nanti kehidupan setelah kematian dia gak berusaha memikirkan lagi. Ada satu pribadi yang mulai tinggal dalam dirinya. Apa yang dimaksud pribadi itu? Ada satu watak. Wataknya Tuhan tertanam dalam dirinya. Iya saudara. Dia gak berani saudara. Oh dia gak pernah menikmati pujian manusia yang sekarang yang meninggikan dia. Gak ada. Gak ada di mati dia itu. Kalau mungkin ada orang muji-muji dia di zaman berikutnya gitu kan. Dia gak ikut-ikutan di sana. Dia gak tersanjung. Enggak. Dia sudah sempurna. Dia gak menjadi dewa. Dia gak ada di dalam patung-patungnya yang dibuat oleh agama tertentu itu sudah. Patung orang-orang kudus itu. Dia gak ada di situ. Iya. Saya mulai ngerti dengan sekarang. Kehidupan yang kita jalani. Renangkan. Hanya dengan cara ini, hasil akan diperoleh melalui firman-Nya. Lebih dari kemunculan roh yang menakutkan manusia sehingga mereka tertunduk.
Hanya melalui pekerjaan yang praktis dan luar biasa seperti inilah watak lama manusia yang selama bertahun-tahun begitu tersembunyi dalam diri manusia dapat sepenuhnya tersingkap, sehingga manusia pun akan menyadarinya dan mengubahnya. Saudara ya. Dari yang saudara dengarkan tadi, saudara, saudara mulai menemukan gak kebenarannya? Mulai menyadari gak? Mulai bisa merasakan otoritas firman itu? Di dalam apa yang saudara dengarkan, apakah ada semangat untuk hidup? Apakah ada pengharapan? Apakah ada pertobatan juga? Wah, saudara, ketika saya itu seperti setengah memaksa memperbaiki rumah abang saya gitu. Itu seperti saya memaksa. Tahu saudara, begitu lihat saudara, itu kuda-kudanya itu udah busuk saudara. Yang utamanya lagi saudara, waduh, belum lagi kesana saya periksa. Sampai nangis saudara. Kakak itu gitu, waduh. Pas kemarin itu kan anginnya kencang. Iya, sampai jatuh gitu. Bayangkan yang menahan atapnya itu sepanjang ini 2 biji busuk saudara. Tiang utama di tengah itu. Itu busuk asli, bukan busuk, dimakan rayap. Apa yang tadinya abang saya itu, udahlah kau usah gitu aja biasa. Ketika melihat itu saudara, barulah sadar gitu. Barulah mau, dia mulailah punya ide. Iya. Tapi disitulah saya melihat saudara, saya benar-benar bisa merasakan ini saudara. Walaupun misalnya capek kayak gitu ya dia setiap hari, saya kok melihat, kok saya segar ya Tuhan ya gitu. Iya. Jadi saudara, di seperti itulah saya itu bisa benar-benar merasakan Tuhan yang berbeda. Iya. Jadi karena saya mengalaminya, yang mengalaminya itu mungkin istri saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Wah, masa Tuhan kayak gitu, kan pasti bilang kan. Oh, masa disuruh Tuhan kayak gitu. Iya, kita nggak ngerti. Tapi karena saya mengalami, kan saudara kan nggak mengerti apa yang saya pikirkan. Istri saya sendiri pun nggak tahu apa yang saya pikirkan. Tapi ketika saya melihat keindahan itu, abang saya juga ada di sana kan. Saya juga nggak sharing sama dia. Kemarin dia mulai tanya istrinya yang kakak itu yang belum pulang-pulang gitu kan. Ditanya dulu, dia mana kakakmu kok nggak pulang-pulang? Jangan-jangan udah pulang katanya. Lalu saya bilang, belum pulang dia itu. Oh, dari mana kamu tahu katanya? Oh, tapi iya juga ya. Dia kan suka telepon kamu, sama kamunya dia yang telepon katanya kayak gitu. Saya ketawa, saya nggak kasih tahu. Memang kakak saya sudah telepon sama saya, belum mau pulang. Gimana? Emang kamu sudah kangen? Saya bilang kayak gitu. Emang kamu sudah kangen gitu? Saya nggak cerita gitu. Tapi sudah di situ lah saudara. Cara Tuhan itu saudara. Saya benar-benar menikmati caranya Tuhan saudara. Memulihkan segala sesuatu. Iya. Kalau saya egois saudara, saya nggak tahu. Tapi saudara, ketaatan kepada Tuhan itu saudara, itu hal yang mutlak. Tapi untuk kita taat pun saudara, tekad kita tidak cukup. Kita akan diajarkan bahwa bukan kita yang melakukannya, tapi Bapamu yang di surga. Ajar ya.
Coba kenali ya cara seperti itu. Kalau engkau kuat, hebat. Kalau Henny misalnya bisa, ya istilahnya gak menikah sampai dengan sekarang misalnya, itu karena Tuhan. Bukan karena hebatnya Henny, bukan. Karena Tuhan. Iya, semua ketika kita menjalani hidup kita, percayalah. Dan kita sedang hidup di zaman kita hidup karena firman. Itu yang saudara dengarkan. Nanti lihat saudara firman yang saudara dengarkan ini. Sampai kapanpun kita bisa pisah kemana-mana. Tapi apa yang saudara dengarkan hari ini, itu hidup di dalam saudara. Engkau akan punya Tuhanmu sendiri. Tapi Tuhan kita sama. Baik, puji Tuhan, saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari ini, semuanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.